doing this. Let's go. Let's go. Jump. Dikisahkan ada keluarga kecil yang hidup bahagia. Mereka adalah Jeb dan Karen. Hidup bersama kedua anaknya yaitu Patrick dan Mikey. Kala itu Jeb dan Karen terlihat tengah melepas kepergian kedua anaknya yang akan melakukan perjalanan camping bersama dengan anak-anak sekolah lainnya. Terlihat bagaimana kedua orang tua itu begitu menyayangi anak mereka, dengan sesekali mengingatkan tentang bekal yang mereka bawa. Usai mengantarkan anak-anaknya, Jeb dan Karen dikejutkan dengan kemunculan Meg, yang merupakan agen properti. Dan diketahui, ia baru saja melakukan penjualan pada salah satu rumah yang kebetulan berdekatan dengan rumah Jeb. Tidak hanya itu, pasangan tersebut juga dibuat tak percaya oleh pengakuan Meg, yang mengatakan bahwa rumah tersebut dibeli secara tunai. Bahkan pembelinya pun belum pernah mengecek langsung kondisi rumahnya, melainkan hanya melihat fotonya saja dari internet. Tak lama kemudian datanglah Danny yang merupakan suami Meg, dan keduanya nampak begitu serasi meski mereka terlihat seperti pasangan yang aneh. Keesokan harinya, truk pengangkut barang datang ke rumah yang baru saja dijual oleh Meg. Jeb juga sempat melihat kedatangan truk itu, namun ia tak peduli, mengingat dirinya juga harus segera pergi ke kantornya. Di sebuah perusahaan teknologi luar angkasa dan pertahanan MBI, Jeb memulai hari itu dengan begitu ceria. Bahkan dia sempat menyapa beberapa rekan kerjanya yang ditemuinya termasuk dengan Danny, yang ternyata juga bekerja di tempat yang sama dengan dirinya. Di perusahaan MBI, Jeb nampaknya bukanlah sosok yang cukup berpengaruh atau memiliki peran yang besar untuk perusahaan tersebut. Karena ternyata ia hanyalah staf personalia yang khusus menangani masalah konseling bagi semua pekerja di tempat itu. Namun, tidak seperti biasanya. Kali ini ia mendapatkan pesan dari Karen tentang tetangga baru mereka. Jeb juga sempat dibuat kagum karena tetangga barunya saat ini nampak seperti pasangan yang sangat serasi. Rasa penasaran Jeb yang begitu besar pada tetangga barunya itu akhirnya terjawab ketika ia tiba di rumahnya. Sontak Jeb terkejut dengan keberadaan tetangga barunya yang saat itu tengah mengobrol dengan Karen. Mereka lalu memperkenalkan dirinya, yaitu Tim dan juga Natalie. Sebagai tetangga yang baik, Tim dan Natalie juga tak lupa membawa bingkisan untuk keluarga Jeb, yaitu berupa hiasan kecil yang terbuat dari kaca. Mendapat bingkisan tersebut, Jeb dan Karen nampak begitu senang, karena mendapat tetangga baru yang begitu perhatian dengan mereka. Karena hal itu juga, maka Jeb mengajak Tim dan juga Natalie untuk datang ke sebuah acara, yaitu acara berkumpulnya para warga yang berada di sekitar mereka. Di acara itu, kedatangan Tim dan Natalie jelas mengundang perhatian dari pengunjung lainnya. Natalie bahkan sempat menjadi obrolan bagi Karen dan juga Meg, yang menilai gaun yang tengah dipakai tetangga barunya itu terlalu seksi. Lain halnya dengan Tim. Ia malah menjadi pusat perhatian tetangga lainnya saat menceritakan tentang pengalamannya bersama Natalie sebelum pindah ke rumah barunya saat ini. Nah, setelah acara di malam itu, penjaga di kantor MBI yang tengah bertugas tiba-tiba kedatangan seorang wanita asing yang meminta pertolongan karena mobilnya mogok. Ternyata wanita itu adalah Natalie, yang saat ini sedang menyamar sebagai wanita Prancis dan berusaha menarik perhatian dari kedua penjaga di sana. Menariknya, aksi itu dilakukan Natalie semata agar Tim bisa menyelinap masuk ke kantor MBI dan menuju ke ruang kerja Jeb untuk mengecek komputer di sana.
Di dalam kantor FBI, tim terlihat tengah memperhatikan monitor kerja Jeb dan mengecek semua email yang pernah dihapus dari komputer tersebut. Perhatiannya pun tertuju pada salah satu pesan yang tertulis nama Scorpion. Sebagai penerima dari pesan itu, termasuk dengan pesan yang menyebut soal paket misterius. Usai melakukan aksi mereka, Tim dan juga Natalie pun kembali pulang menuju rumah barunya. Namun ternyata kedatangannya sempat dipergoki oleh Karen yang sedang terbangun dari tidurnya. Sontak Karen pun merasa janggal dengan tingkah tetangga barunya itu. Kecurigaan pada Tim dan juga Natalie terus dirasakan oleh Karen. Bahkan ia sampai mencari berbagai informasi mengenai tetangga barunya itu di internet. Karen juga sempat membuntuti Natalie yang kala itu akan keluar rumah. Hingga pada akhirnya, Karen lah yang justru dipergoki oleh Natalie ketika waktu itu akan mencoba pakaian dalam. Uniknya, Natalie yang telah mengetahui bahwa dirinya sedang dibuntuti dari tadi malah mengajak Karen untuk mencoba pakaian dalam. Bahkan, Natalie sampai memberikan saran tentang pakaian dalam yang bisa membuat Jeb semakin terkesima dengan dirinya. Nah, malam harinya, Jeb yang baru saja pulang langsung disambut Karen dengan pakaian dalam yang baru saja dibelinya bersama Natalie. Melihat penampilan itu, Jeb pun langsung terhipnotis dan membuat dirinya ingin melakukan ritual pergenjotan bersama Karen. Ketika mereka sedang asik cepika-cepiki, mereka malah tak sengaja menjatuhkan hiasan kaca pemberian Tim, sehingga membuatnya pecah berantakan. Secara tak terduga, Karen yang berniat untuk membereskan pecahan kaca itu malah mendapati adanya sebuah alat kecil yang diyakininya sebagai alat penyadap. Karena hal itu, Karen berinisiatif seolah-olah ia dan Jeb tak mengetahui hal tersebut. Tujuannya adalah agar mereka bisa mengelabui tetangga barunya itu yang saat ini sedang menyadap aktivitas di dalam rumahnya. Seolah mendapatkan pencerahan atas kecurigaannya selama ini, Karen pun berinisiatif untuk mendatangi rumah Tim bersama dengan Jeb. Awalnya mereka tak menemukan adanya keanehan di tempat tersebut. Hingga pada akhirnya, kecurigaan besar Karen pun menemukan jawabannya ketika ia mendapati sebuah ruangan yang sangat mencurigakan. Dengan perangkat komputer yang menampilkan data pekerja di FBI, termasuk blueprint dari salah satu proyek besar perusahaan itu. Namun, belum lama ia dan Jeb berada di sana, tiba-tiba terdengar suara mobil Tim, yang mengharuskan mereka segera pergi dari tempat itu. Jeb yang menemukan sebuah pena malah menggunakannya yang tanpa diketahuinya ternyata itu merupakan senjata pembius. Sialnya lagi, senjata bius yang terlontar malah tepat mengenai wajah Karen, yang membuat wanita itu tumbang seketika. Dalam kondisi yang semakin panik, Jeb berusaha dengan sekuat tenaga membawa istrinya itu pergi meninggalkan rumah tersebut. Tak lama berselang, Tim dan Natalie pun masuk ke rumah mereka. Awalnya mereka sama sekali tidak menyadari adanya kedatangan Jeb dan juga Karen di rumah itu. Namun kemudian, Natalie mulai menemukan adanya kejanggalan setelah mendapati pena biusnya yang ternyata tergeletak di lantai, dengan kondisi tanpa peluru bius di dalamnya. Di hari berikutnya, Jeb yang masih diselimuti rasa panik dan penasarannya, akhirnya memutuskan untuk melaporkan temuan alat penyadapnya pada rekan kerjanya yang bernama Charlie. Kemudian Jeb yang saat itu tengah dalam perjalanan pulang harus terhenti seketika karena tiba-tiba muncul Tim tepat di depannya. Obrolan di antara mereka pun tak berlangsung lama, karena kemudian Jeb bergegas pergi, seolah tak ingin mendapatkan masalah lebih besar lagi dengan tetangga barunya itu. Kemudian bersama dengan Karen, Jeb yang ingin membicarakan lebih jauh mengenai alat penyadap di rumahnya akhirnya mendatangi Charlie di salah satu gedung lama FBI. Namun malang bagi Charlie. Dia yang baru saja akan membahas alat penyadap itu tiba-tiba mendapat tembakan tepat di kepalanya. Alhasil, pria gemuk itu pun meninggoy seketika. Jeb dan Karen kembali dibuat panik,
karena kemudian sejumlah berondongan peluru mendarat di sekitar mereka. Kedatangan mereka jelas membuat Jeb dan juga Karen makin panik dan ketakutan, karena keduanya datang dengan menodongkan pistol. Dari sinilah mulai terungkap bahwa Tim dan Natalie datang untuk menyelamatkan Jeb dan juga Karen dari serangan para penembak misterius. Mereka pun bersama-sama kabur menggunakan mobil Tim. Aksi kejar-kejaran dengan disertai tembakan pun terjadi, karena kali ini muncul sejumlah pemotor yang menyerang mereka. Meski menjadi pengalaman pertama yang menegangkan bagi Jeb dan juga Karen, namun berkat kerjasama yang apik, akhirnya mereka pun berhasil menyingkirkan para penjahat bermotor yang menyerang mereka. Setelah merasa aman, kedua keluarga itu pun lalu makan bersama di sebuah cabang warungnya Biati. Dari sinilah Tim mulai mengungkapkan motifnya selama ini, dengan menyebut bahwa seseorang di kantor FBI telah menggunakan komputer kerja Jeb untuk mengkhianati Amerika. Nah, karena alasan itulah dirinya dan Natalie harus memanfaatkan Jeb sebagai salah satu akses untuk mengetahui dan menangkap dalang dibalik itu semua. Selesai dengan makan siang, mereka memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Saat tiba di komplek rumah mereka, Tim sempat meminta Jeb dan Karen untuk tetap merahasiakan penyamarannya. Namun, tak lama kemudian sebuah ledakan hebat terjadi di kediaman Tim dan juga Natalie. Atas kejadian itu tentu membuat Jeb dan Karen sangat panik. Terlebih lagi, keterangan polisi menyebutkan jika ledakan itu terjadi karena adanya kebocoran gas. Mendengar penjelasan tersebut, Jeb dan Karen semakin dibuat ketakutan, karena mungkin saja insiden yang sama akan menimpa mereka berdua. Alhasil pasangan itu pun memutuskan untuk menyelamatkan diri dan pergi jauh dari rumah mereka. Konyolnya, ketika Jeb dan Karen tengah mengemas barang-barang mereka, tiba-tiba lampu di rumah pun padam, yang sontak membuat keduanya semakin panik. Hingga pada akhirnya, Jeb yang berhasil menyalakan listrik malah mendapati kemunculan Tim dan juga Natalie, yang tengah menyekap Meg dan juga Danny. Nah, dari sini terungkap bahwa selama ini sosok yang telah menggunakan komputer kerja Jeb dan menjual rahasia FBI adalah Meg dan juga Danny. Tim juga menjelaskan bahwa ledakan yang terjadi di rumahnya tadi merupakan jebakan yang telah dipasang oleh Scorpion. Sosok yang menjadi klien Danny sekaligus juga pedagang senjata ilegal. Hal itu yang membuat Scorpion menjadi target buronan internasional, termasuk oleh agen rahasia seperti halnya Tim dan juga Natalie. Natalie juga sempat menunjukkan barang bukti berupa microchip yang selama ini dicuri Danny dari kantor FBI. Padahal benda tersebut bisa sangat berbahaya karena dapat melemahkan sistem pertahanan roket di Amerika. Nah, tak lama kemudian ponsel Danny pun berdering. Dan itu merupakan panggilan dari Scorpion yang mengajaknya bertemu untuk melakukan transaksi. Seolah tak punya pilihan lain, Jeb yang terlanjur menjawab telepon tersebut berpura-pura menjadi Danny. Dan akhirnya mau tak mau harus melakukan aksi penyamaran untuk bertemu langsung dengan Scorpion. Sesuai dengan perjanjian di telepon, Jeb dan Karen yang saat ini menyamar sebagai Danny akhirnya bertemu langsung dengan Scorpion. Di ruang tersebut, transaksi pun dilakukan, tanpa sedikit pun kecurigaan di antara mereka. Hingga pada akhirnya, ia menyadari bahwa pasangan yang ada di depannya ini hanyalah orang yang menyamar sebagai Danny. Hal itu terungkap setelah Scorpion teringat jika dirinya dulu pernah bekerja di FBI, dan sempat melakukan konsultasi dengan Jeb ketika ia tengah putus asa. Terlebih, Scorpion juga mendapati adanya stress ball yang selama ini selalu dibawa oleh Jeb, yang membuatnya semakin yakin jika komplotannya selama ini sedang dijebak. Sialnya lagi, terungkapnya penyamaran Jeb juga turut menyasar pada Tim dan juga Natalie.
yang pada akhirnya juga harus ditangkap. Uniknya Natalie yang melihat adanya pisau di piring makanan lalu memberi kode kepada Karen agar bisa memanfaatkannya. Alhasil keributan yang diwarnai dengan aksi tembakan pun tak terelakkan. Meski sempat memberikan perlawanan, namun terbatasnya peluru yang dimiliki Tim dan Natalie memaksa mereka untuk melompat keluar dari gedung. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, Jeff dan Karen pun berhasil melompat dari gedung dan mendarat tepat di atas kolam renang. Sedangkan Scorpion yang berhasil mendapatkan kembali koper berisi microchip harus bernasib naas, karena ternyata Natalie telah menyematkan peledak dalam koper tersebut, yang membuat para kawanan penjahat itu meninggoy dalam ledakan besar. Setelah melalui aksi yang menegangkan itu, perpisahan antara kedua keluarga itu pun harus dilakukan. Jeff dan Karen harus kembali pulang ke rumahnya dan menjalani hidup seperti sebelumnya. Sedangkan Tim dan Natalie harus kembali menjalani misi mereka selanjutnya. Nah, singkat cerita, satu musim panas kemudian, terlihat Jeff dan Karen yang saat ini tengah berada di sebuah kafe di Maroko. Hal itu mereka lakukan sebagai rasa rindunya pada keluarga Tim dan Natalie, yang juga pernah membicarakan tentang kafe tersebut. Namun, tak lama kemudian, Jeff malah dikejutkan dengan keberadaan tetangganya itu yang ternyata juga ada di sana. Sontak, ia dan Karen pun lalu menghampiri mereka. Sialnya, Jeff dan Karen sama sekali tak menyadari bahwa Tim dan Natalie kini tengah menjalani misi penyamaran. Hingga aksi penembakan pun terjadi, yang membuat Jeff dan Karen kembali terpukau dengan aksi dua agen rahasia itu yang sangat epik. Dan film pun selesai. I miss those guys. Me too. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.